Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita berjumpa lagi dengan Ngopi Serba Rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Pada episode kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita ada kedatangan Pak Sugeng Waluyo, jabatannya ahli muda, fungsional ahli muda, pengadaan barang dan jasa, ya Om? Betul. Nah, beliau ini sudah malang melintang di dunia PPJ di Kabupaten Brebes. Dari tahun 2013 sejak berdirinya UKPBJ di Kabupaten Brebes. Pak Sugeng Waluyo sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedikit batuk lah. Fresh tapi ya. Fresh. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan membawakan materi terkait bagaimana PPK menyusun spek teknis atau KAK yang berbasis kinerja. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana menyusun spek teknis yang baik. Namun beliau di sini akan menekankan bagaimana spek teknis dan KAK disusun berdasarkan kinerja. Ya. Mengatakan ya Om? Betul. Nah, untuk lebih asiknya lagi, saya sampaikan ke Pak Waluyo bahwa podcast ini kita kemas santai saja Om. Siap. Ya, dimonggo diunjukin. Aduh. Jadi ini Om Waluyo, pada pagi ini kita pengen denger dong apa sih yang dimaksud penyusunan spek teknis atau KAK yang berbasis kinerja itu seperti apa? Ya. Jadi Monggo. ini spill ya. Saya membeli buku karya Pak Agus Arif Rahman. Iya. Jadi ini tidak bisa saya utarakan semua. Jadi di sini kan ada hak kekayaan intelektual lah. Kalau mau lebih mendalam lagi ya monggo beli bukunya seperti ini. Ya, monggo. Nah, itu di sini mengapa saya tertarik dengan ini? Satu, penyusunan KAK spesifikasi teknis ini itu nanti kalau sebagai fungsional itu akan diujikan pada nanti kalau naikkan jenjang ke madya. Nah, kemarin saya ikut pelatihan di situ disuruh membuat bagaimana menyusun spesifikasi teknis atau KAK berbasis kinerja. Wah, pusingnya minta ampun. Bagaimana caranya? Jadi sebentar saya bacakan konsep dasarnya ya. Konsep dasar dari spesifikasi teknis berbasis kinerja. 1. Spesifikasi kinerja ditetapkan dan ditempatkan pada bagian atas dokumen spesifikasi teknis. Jadi ada misalnya di spesifikasi teknis atau KAK kegiatannya apa? Pengadaan genset. Ya, misalkan gitu. Spesifikasi teknisnya, kinerjanya itu ditempatkan apa yang diharapkan itu apa kinerjanya. Misalnya genset mampu bertahan 8 atau 10 jam. Misalnya gitu. Kekuatan misalnya ada misalnya akinya berapa volt sih? Ya, misalnya garansi ada garansi pabrik, ada garansi misalnya dari untuk kerusakan, responnya berapa lama gitu. Terus yang kedua, spesifikasi kinerja merupakan indikator kinerja pada paket pengadaan. Jadi kalau barangnya diterima memang kinerjanya kayak gitu. Baru bisa dibayarkan. Oke, ada semacam uji apa? Uji fungsi. Uji fungsi. Iya, ada semacam uji fungsi. Yang ketiga, spesifikasi kinerja bersifat kuantitatif, dapat diukur dengan angka tertentu. Tadi kan ya, ketahanan berapa jam, misalnya 8 atau 10 jam. Gitu. Terus yang keempat, spesifikasi kinerja berfungsi sebagai syarat pembayaran hasil pekerjaan. Oke. Nah, gitu kan. Sebelum diuji jangan dibayar. Itu. Yang dimunculkan di spek teknis. Di spek teknisnya, di KAK dan spek teknis. Pembayaran dilakukan bukan saja berdasarkan pemenuhan kuantitas dan kualitas yang terdapat pada spesifikasi jumlah, melainkan pemenuhan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Artinya, walaupun spesifikasi jumlah sudah dipenuhi, namun apabila indikator pembuktian spesifikasi kinerja belum dapat dipenuhi, maka pembayaran termin maupun pelunasan belum dilakukan sampai dengan pemenuhan pembuktian indikator kinerja. Nah, tadi misalnya pengadaan genset ada 10 unit, betul 10 unit, tapi ternyata kinerjanya saya minta 8 atau 10 jam, kok 5 jam sudah mati. Oh gitu. Yang mati kok 5, ya 5 balik dong.
Nah, yang diambil 5 aja. 5 dulu. Nah, nanti dia harus mengganti berapa hari. Gitu. Itu. Pembuktian, ini contoh pembuktian spesifikasi kinerja dapat berupa untuk barang. Tadi seperti garansi resmi, garansi purna jual, ya, atau laporan dokumentasi foto atau video berkala. Jadi misalnya uji fungsinya 8 jam, memang benar 8 jam. Ya, tapi misalnya atau mungkin kayak kita di KPT itu kan ada kayak pemadam kebakaran. Betul. Nah, itu bener enggak sih? Fungsi enggak sih? Ya. Diujikan, tes. Terjadi kebakaran, dia keluar enggak air, enggaknya keluarnya angin, repot. Tambah gede. Ya kan? Nah, misalnya untuk di rumah sakit nurse call, betul enggak sih? Apa istilahnya ada, misalnya ada di lantai tersebut ada nurse call, dia ada emergency, jalan enggak masuk ke nurse call. Nah, itu. Nah, gini Om, sebelum lanjut nih, jadi kan itu spek teknis dimasukkan. Ya. Nah, yang menguji setelah barang datang itu siapa Om? PPK. Bisa didampingin tim teknis atau instansi atau ya pokoknya lembaga yang bisa menguji. Misalnya lift. Ya. Itu kan mungkin ada yang bisa menguji. Nah, dipanggilkan. Boleh dari eksternal berarti? Boleh dari internal. Untuk menguji kelayakan itu ya. Misalnya ya kayak misalnya CCTV, bener enggak sih CCTV-nya? Kelihatan. Ya, ternyata ada 100 titik, ternyata ada misalnya 2 atau 3 titik yang blind spot. Ya. Itu posisinya enggak sesuai gitu. Untuk jasa lainnya, jumlah data yang masuk atau jumlah alat yang berfungsi. Ya kan, jadi misalnya untuk jasa lainnya, misalnya kayak tadi pengadaan aplikasi atau apa, usernya ada berapa sih yang dianukan istilahnya, outputnya itu bagaimana. Jadi misalnya kayak kita nanti ada versi 6, outputnya itu nanti ada berita acara pembayaran. Nah, ternyata dibuat kok berita acara pembayaran tidak bisa di print, hanya software file, ya kan, dia kan nggak bisa dibayarkan si pembuat aplikasi tersebut. Untuk jasa konsultansi itu yaitu kayak uji mutu, hasil pekerjaan atau kajian atau studi atau rekomendasi. Misalnya konsultasi kajian produk hukum. Itu produk hukum. Yang diuji itu berapa produk hukum sih istilahnya? 5 produk atau terus kan ada mungkin ada, kalau kajian itu ada laporan pendahuluan, pertengahan sampai laporan akhir kan, udah bisa serta merta langsung jadi kan udah bisa. Itu bentuk laporan pendahuluannya itu bentuknya kayak apa, laporan pertengahan bentuknya kayak apa, laporan akhirnya bentuknya kayak apa. Lah untuk bentuk pekerjaan konstruksi itu dapat fungsi sesuai kontrak itu jumlah uji mutu, ya kan. Itu bisa disertai dengan laporan dokumentasi foto atau video. Kayak konstruksi misalnya gedung, misalnya pembangunan sekolah, dilakukan misalnya di betonnya itu hammer test pada kolom atau slope. Berapa hammer titik test sih? Itu bagi pemirsa itu yang di gampangnya tuh yang ditembak palu gitu. Untuk jalan, misalnya kan jalan berbentuk cor kan, nah itu di core drill itu, nah di situ disebutkan berapa titik, disebutkan di situ. Jadi misalnya jalan harusnya misalnya 250, setelah diteliti kok 150, ya nggak bisa diterima dong. Kalau ini Om, pernah nggak terjadi hal demikian di lapangan? Terus biasanya apa yang dilakukan? Apa ada alasan pemaaf, alasan pembenar, atau seperti agak apa susah nih? Juga itu, misalnya kalau kayak konstruksi itu memang nggak susah ya. Nah, intinya itu pada saat pelaksanaan masalahnya sih. Biasanya sih istilahnya kalau misalnya bentuknya ready mix itu kan biasanya disambilkan sampel lah. Ya kan, untuk dilakukan uji bener enggak sih itu produk dari pabrikasinya itu sekian. Tapi yang bentuknya set mix itu kan agak susah. Ya kan, kita ngolah sendiri, kita enggak tahu istilah si tukangnya itu ngaduknya rata atau enggak. Kalau set mix kalau set mix lah. Kadang juga walaupun istilahnya pekerjaannya set mix,
yo istilahnya walaupun pekerjaan sederhana, mengapa tidak dibuatkan apa ada alat kayak untuk memadatkan atau namanya apa ya? Yang ketar itu namanya, kayak lupa saya itu. Ya. Nah itu, jadi untuk memadatkan. Jadi istilahnya biar mutu dari beton itu memenuhi. Itu. Emang ya susah memang kalau konstruksi agak susah. Setelah ditembak itu nggak sesuai. Apa yang dilakukan Om kan? Kadang sudah berdiri ya. Dibongkar gimana? Biaya lagi kalau dibongkar. Itu susahnya di situ. Maka ini udah masuk ke saran-saran dari Om Waluyo nih. Ketika itu terjadi, baiknya langkah pencegahannya seperti apa Om? Biar ini ketika dites, ini untuk konstruksi ya Om ya? Karena kalau dites nggak sesuai, ini masalah nih mau dibongkar. Jadi memang kayaknya sih di pelaksanaan pengawasannya kurang istilahnya kurang maksimal lah istilahnya. Biasanya kan kalau apa istilahnya si barang itu datang, misalnya melakukan kan biasanya ada pengawas lapangan. Pengawas lapangan itu biasanya ya SDM masing-masing sih ya. Ada yang benar-benar melaksanakan, ada juga yang hendak melaksanakan. Satu itu, kedua ada juga basic pendidikan dari si pengawas lapangan itu. Basic pendidikannya SH, ST, suruh ngawasi lapangan ya. Repot kan? Repot. Harusnya kan ya itu istilahnya. Emang yang paham lapangan. Lapangan itu harus orang-orang yang mengerti tentang konstruksi. Artinya kita sepakat nih bahwa spek teknis ini hal yang paling penting untuk mencapai tujuan dari yang dibutuhkan kan begitu ya Om ya? Betul. Terus ada apa lagi Om yang pengen disampaikan ke teman-teman terutama Bapak Ibu PPK, PA atau KPA? Ya memang sih istilahnya memang untuk penyusunan spesifikasi teknis berbasis kinerja itu memang biasanya dilakukan oleh pekerjaan-pekerjaan kompleks. Tender internasional atau apa itu biasanya pakai ada kinerja. Tapi menurut saya mengapa pekerjaan-pekerjaan kecil tidak melakukan itu? Toh bagus juga sih sebenarnya. Bagus juga karena kembali lagi outputnya yang kita kerjakan, outputnya kan istilahnya. Kinerjanya benar yang saya harapkan itu ini, bukan hanya menerima ada paket jadi sudah selesai. Tapi pemanfaatannya kurang. Istilahnya baru satu bulan retak-retak kan repot juga kan. Lah kok nggak kan nanti alasnya Mas apa jalannya ternyata tanahnya bergelombang karena hujan. Alasannya cari-cari alasan. Tapi kalau misalnya ada jalan pada pemadatan, bagaimana proses pemadatannya? Misalnya pemadatan tiap misalnya 10 cm dipadatkan, benar dilaksanakan enggak sih? Yang tahunya pengawas PPK. Kadang apa istilahnya mungkin terlalu percaya dengan pengawas atau bagaimana istilahnya, padahal ternyata mungkin harusnya 10 cm 50 cm baru dipadatkan, ya kurang maksimal. Oke Om nih diminum dulu. Oh ya siap terima kasih. Kiranya nih luar biasa, ada tambahan wawasan dari Om Waluyo terkait bagaimana menyusun spek teknis yang berbasis kinerja. Ada lagi nggak Om yang mau di-share ke Bapak Ibu sekalian nih terkait hal tersebut? Apa lagi ya? Cukup dulu wis. Cukup dulu. Nah, saya sendiri belum selesai membacanya Tapi ini. saya yakin ke depan banyak lagi yang bisa kita gali dari Om Waluyo terkait hal-hal pengadaan barang dan jasa, terutama di Kabupaten Brebes. Begitu Bapak Ibu sekalian, pertemuan atau episode pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan terus tonton Ngopi Serba Rasa, ngobrol pintar seputar barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Waluyo.